Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga Ibu doakan hari ini kalian baik-baik saja semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Neneng Sulastri. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks surat lamaran pekerjaan. Bagaimana? Sudah tahu semua apa itu surat? Jika kalian nanti setelah lulus sekolah, pasti akan berurusan dengan surat lamaran pekerjaan. Setelah pembelajaran ini, kalian harus mampu yang pertama, mengidentifikasi apa itu isi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, kalian juga mampu menjelaskan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Harus kita ketahui apa itu surat. Surat adalah alat komunikasi secara tertulis yang disampaikan seseorang kepada orang lain dengan tujuan bisa atas nama pribadi maupun lembaga. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan, bahwa surat lamaran pekerjaan itu sifatnya pribadi, tetapi dalam bentuk yang resmi. Kenapa dikatakan resmi? Karena surat ini bersifat pribadi, tapi ditujukannya untuk lembaga yang kita tuju. Misalnya, lembaga apa yang akan kita jadikan sebagai objek tujuan kita. Misalnya, kita membuat surat lamaran yang ditujukan untuk sebuah perusahaan. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada tujuan yang disampaikannya. Apa tujuan seseorang mengirimkan surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan tersebut? Tentu di dalam isi surat lamarannya itu ada kualifikasi diri, ada juga kemampuan yang bisa diberikan untuk perusahaan tersebut. Kemudian pengalaman apa dia harus diceritakan yang pernah dia kuasai. Kemudian harapan apa di dalam perusahaan itu yang dia inginkan. Tentu tidak terlepas dari ucapan terima kasih yang disampaikan kepada perusahaan tersebut. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Di dalam pembuatan surat, kita harus mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat. Untuk tempat, ditulis menggunakan huruf kapital di awal. Contohnya, Serang. Huruf S harus ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya diikuti dengan huruf kecil. Penulisan tanggal pembuatan surat tadi sudah Ibu katakan, di situ ada Serang, koma, tanggal ditulis dengan huruf misalnya 27, bulan ditulis dengan menggunakan kata Juli, dan penulisan tahun ditulis dengan menggunakan angka, misalnya 2020. Sistematika yang kedua adalah lampiran. Lampiran bisa ditulis di situ, tidak bisa disingkat, tetapi harus secara utuh. Lampiran. Tujuannya adalah menyampaikan berapa halaman yang kita cantumkan pada surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah perihal. Perihalnya apa yang disampaikan dalam penulisan surat itu? Berarti perihalnya adalah surat lamaran kerja. Yang keempat adalah tujuan yang dituju. Dalam penulisan tujuan berarti ada penulisan alamat. Pada saat penulisan alamat, kita tujukan kepada direktur atau personalia
atau juga pimpinan. Di dalam penulisan tidak boleh menggunakan nama seseorang. Yang berikutnya adalah salam pembuka. Di dalam penulisan salam pembuka menggunakan huruf kapital dengan penulisan dengan hormat. Ketika kita menuliskan kata dengan, kita gunakan di awal huruf kapital, D-nya D besar, dengan. Hormat ditulis dengan H kecil. Yang keenam, isi surat. Pada saat penulisan isi surat, terkadang kita ada latar belakang mengapa kita mengirimkan surat lamaran. Jika surat itu kita baca dari surat kabar, berarti sebagai pengawal kita gunakan berdasarkan iklan. Jika surat ditulis dari hasil pengumuman, maka kita cukup tuliskan berdasarkan pengumuman yang dimuat. Unsur yang ketujuh adalah salam penutup. Dalam penulisan salam penutup, kita harus menggunakan kata hormat saya. Penulisan hormat haknya harus menggunakan huruf kapital dan saya menggunakan huruf kecil. Hormat saya. Yang terakhir, jangan lupa menubuhkan tanda tangan dan nama jelas. Jika kita akan mengirimkan surat lamaran pekerjaan, tuliskan nama kita, si penulis, dengan nama yang jelas. Selanjutnya, bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, penulisan surat lamaran itu harus menarik. Mengapa demikian? Karena untuk memikat si pembaca, tentunya personalia atau direktur perusahaan tersebut. Makanya kita buat semenarik mungkin. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus baik dan benar, sesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, bahasa penggunaan kalimatnya harus efektif. Mengapa harus efektif? Karena konteks pembuatan surat tentu mengedepankan kalimat-kalimat yang santun dan tentunya sangat efektif. Yang keempat, mencantumkan tujuan dan alamat pelamar. Maksud di sini tujuannya adalah untuk apa melamar pekerjaan tersebut dan posisi apa yang kita inginkan. Yang kelima, penulisan harus terbaca dan rapi. Jika surat lamaran itu ditulis dengan tangan, tetapi jika kita menuliskannya dengan diketik, maka tentunya kita harus mengacu kepada ejaan yang disempurnakan. Penulisan paragraf surat lamaran pekerjaan itu bergantung pada latar belakang surat itu yang akan dibuat. Tadi sudah Ibu sampaikan, jika surat itu berdasarkan pada iklan yang dimuat, baik iklan dari internet, iklan dari koran, dari majalah, maka kita harus mencantumkan. Misalnya, berdasarkan iklan yang dimuat pada, kalau internet kita cantumkan websitenya. Jika inisiatif sendiri, maka penulisan surat lamaran langsung saja yang bertanda tangan di bawah ini saya. Kemudian yang ketiga, jika informasi itu dari orang dalam, maka kita harus menyampaikan berdasarkan informasi dari Bapak siapa di situ, kita jelaskan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa
menuliskan surat lamaran pekerjaan.